Islam mengajarkan, jika di suatu daerah didapatkan kabar yang belum pasti, haruslah diteliti lebih dulu. Dengan tujuan, benar apa tidak, kabar tersebut. Selain itu, masyarakat adat kota Bukit Tinggi dan umumnya Minangkabau menghormati filsafah adat Basandi Syarah, Basandi Kitabullah. Hal ini disampaikan Ketua Umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, LKAM, Sumatera Barat, Fauzi Bahar Datuak Nansati menanggapi berita viral terkait dugaan inses kepada wartawan di Bukit Tinggi, Minggu, 2 Juli 2023 malam. Kata Datuak Nansati, apalagi jika kabar atau informasi yang didapat itu merupakan aib. Selaku umat Islam, harus metutupi atau tidak diungkap di depan publik. Akibat berita viral itu, dirinya sangat terkejut. Bahkan berdampak luar biasa hingga menimbulkan gejolak. Meski telah menimbulkan dampak di lingkungan masyarakat adat Kurai Bukit Tinggi dan Minangkabau, Datuak Nansati menyarankan agar pihak-pihak terkait melakukan perdamaian. Dalam artian, kata dia, diupayakan bagaimana pemerintah daerah, masyarakat adat Kurai, termasuk korban, bisa berdamai. Datuak Nansati khawatir, permasalahan ini akan terus bergulir jika tidak diselesaikan secepatnya. Apalagi, berita dugaan inses itu sudah masuk ke ranah hukum. Di tengah-tengah kentalnya Islam di Sumatera Barat ini, apa sajalah berita yang sifatnya aib orang, sebetulnya siapa, tidak kepala daerah aja, harus menutupi. Kan dikatakan dalam surat Hujarat itu, apabila orang menyampaikan berita tentangmu, kamu periksa dulu lah, kamu tanya dulu lah, kamu pastikan dulu, ya, agar engkau tidak menyesal tentang berita itu. Dari itu, ya seharusnya tidak pun kepala daerah, siapa sajalah, hendaklah dia menutup aib orang. Siapa-siapa yang menutup aib orang, nanti Allah akan tutup aibnya di yaumil mahsyar. Sebaliknya juga begitu. Yang kedua, ya ini kan negeri ada persediaan syarat persediaan kitabullah, syarat mengatur dan memakai. Terus terjadi sebaliknya. Ya, tidak cuma kota Bukit Tinggi yang geger ini, Minangkabau juga geger. Saya selaku ketua LKAM juga rusuh mendengarnya, banyak lagi telepon wartawan pada saya tentang itu. Ya. Jadi saya sangat prihatin kalau begitu mudahnya menyampaikan sebuah berita dan ini berefek fatal dan ada gejolak juga. Gejolak yang disampaikan oleh masyarakat, ya sebuah kearifan bahwa ini tidak betul-betul tidak terjadi gitu ya. Apalagi orang-orang juga perlu ketahui ya, bahwa orang anak-anak yang mempunyai perhatian khusus, sebetulnya orang tuanya, ibunya kah, ayahnya kah, pasti dia memberikan keistimewaan kepada anak itu untuk dia ya kasih sayang dia lah. Yang kedua, saya menyarankan dari peristiwa ini dua hal. Pertama sekali, ya damailah agar antara pemerintahan dengan masyarakat Kurai terjalin hubungan yang baik terus untuk kemajuan kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Yang kedua, saya menyampaikan kalau tidak bisa damai, ya tuntutan masyarakat dan tokoh-tokoh Kurai, Agam, Bukit Tinggi dan sebagainya kan tidak juga bisa dianggap enteng itu, karena itu kan bergulir terus ya. Saya harapkan yang bagus itu adalah, kalau saya tentu nenek mama, tentu sayapnya landai, dadonya lapang. Tapi kalau hukumnya ya tentu justice ya. Saya berharap ini secepatnya dilakukan atau diselesaikan kedua belah pihak, termasuk kepada korban itu sendiri. Dan perlu statement dari kedua belah pihak tentang perdamaian ini
atau meluruskan berita ini, karena berita ini udah mendunia ya, cepat sekali. Dan yang lebih anunya, orang hanya menerima berita awalnya, berita akhirnya tentang itu tidak benar orang tidak terima lagi, menganggap itu masih ada aja gitu ya. Jadi selaku ketua Elkam, saya nyarankan itu untuk berdamai. Kalau tidak tentu faktor secara hukum lagi yang jalan. Dan peringatan juga oleh kepala-kepala daerah lain, hendaknya berilah kedamaian, ketentraman, kesejukan dalam pemberitaan. Karena ini menyangkut ya nama baik seseorang, menyangkut tentang juga negeri kita Minangkabau ini. Ya, kalau ada hari ini berita di TV ada seorang anak membunuh ayahnya, ya karena emosi, masih logika juga sama orang. Tapi kalau seorang anak menzinai ibunya, nah masuk di kepala saya ini, melebihi normal yang abnormal yang tidak keruan banget itu. Ya orang karena membela diri bisa aja tertusuk ayahnya karena pakai senjata tajam saya, nah emosi. Tapi kalau ini di atas itu lagi beritanya, ya mengkagetkan sekali ya di tengah-tengah kentalnya Islam di Minangkabau ini. Gitu. Hasil sekarang pernyataan itu kan menjadi konsumsi publik. Ya. Tentu bagaimana ke depan ini LKA melihat agar pemerintah daerah ini lebih berhati-hati menyampaikan pernyataan di ranah publik, karena pernyataan kepala daerah ini kan menjadi ukuran dan rujukan bagi masyarakat banyak. Ini bagaimana LKA melihatnya? Itu dia bahwa jangan kita membuat popularitas, tapi yang lebih berat itu terabaikan oleh kita. Ya misalnya negeri ini banyak HIV gitu, kita seolah berbagai HIV, tapi orang akhirnya nggak mau datang ke kota ini. Kota nanti kita ketular HIV nanti gitu ya, banyak LGBT misalnya. Orang dari takut melepas anaknya jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Padahal Bukit Tinggi ini kota wisata, kota budaya. Hidupnya dari perdagangan, hidupnya dari kunjungan dan jual beli kuliner, jual beli tentang suasana alam, wisatawan tentang penghunian hotel, perputaran uangnya di situ. Nah, dari itu saya berharap memang kota ini kalau bisa tergambar sebagai kota budaya, kota yang religi, kota yang pernah jadi ibu kota Republik ini, kota kelahiran proklamator dan sebagainya. Itu harus dijual, jangan sebaliknya. Jangan seolah-olah kita yang berbuat tadinya kota ini kotor udah bersih sama saya gitu, nggak bagus juga. Ya, pun saya pernah juga di wali kota. Ya. Tapi ya saya nggak pernah juga mengatakan bahwa ini bersih karena saya, karena warga, saya bilang. Tapi ini kan juga luar biasanya Mbak Datuk, ini stigma negatif telah dilekatkan seperti Hafiz Quran, pernyataan agamais, sudah itu jebak besar. Ini kan stigma ini menjadi konsumsi publik yang dampaknya sampai ke mancanegara. Itu dia. Jangan jangan kencengin sumur Zam-Zam gitulah. Zam-Zam ini sumur untuk diminum, banyak orang yang minum, tuh kencengin pula. Memang populer memang. Yeah. Kata Adis mengatakan kalau kamu ingin populer, ngencengin sumur Zam-Zam pun populer juga gitu. Nah, tapi kan korbannya banyak sekali gitu. Artinya mudaratnya besar sekali. Sebelumnya, masyarakat adat Nagari Kurai Limojorong, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, menyanggah pernyataan Wali Kota Bukit Tinggi, Herman Safar. Di mana pernyataan Wali Kota yang disampaikan saat acara sosialisasi pencegahan pernikahan anak di Bukit Tinggi, Rabu, 21 Juni 2023, menyebut telah terjadi inses atau dugaan hubungan sedarah antara ibu dan anak di kota setempat. Ini ada juga nih
anak kita dari usia kelas SMA, dia sekarang kami sedang karantina warga kita. Dia dari SMA sampai usia 28 tahun hubungan badan dengan ibu kandungnya. Percaya deh, itu artinya yang sudah tua. Kami sedang karantina dari usia SMA sampai usia 28 tahun. Ibu kandung, bapaknya ada bapaknya di rumah. Ibunya usianya 51, bapaknya 83. Satu rumah. Dunia sudah tua. Sekretaris Parik Paga Kurai, Amrizal Sultan Marajo, didukung tokoh masyarakat dan Ninik Mama Kurai, menganggap pernyataan wali kota itu adalah berita bohong alias hoax. Dengan demikian, kata Marajo, pihaknya telah membuat pengaduan ke Polresta Bukit Tinggi Senin 26 Juni 2023 dengan laporan dugaan menyebarkan berita bohong. Kami merasa gaduh dan meragukan pernyataan dari wali kota tersebut, karena menurut kami pernyataan tersebut tidak mungkin terjadi. Kami coba telusuri pihak keluarga yang dinyatakan oleh saudara wali kota tersebut melakukan inses hubungan ibu dengan anak. Keluarga korban menyatakan itu tidak pernah terjadi. Jadi dengan adanya penyampaian wali kota tersebut sehingga menjadi konsumsi publik di media-media sosial, Ambo selaku sekretaris Parik Paga Kurai dalam Meleko mewakili Nenek Mama yang Ambo sebutkan tadi, yang dalam ruang lingkup jajaran lembaga wadai tadi, melaporkan saudara wali kota Herman Sapar dengan pernyataan beliau yang disampaikan. Kami menganggap ini berita hoak dan tidak jelas, sehingga membuat kegaduhan. Dan kami selaku masyarakat Kurai, harga diri kami termasuk diinjak-injak dalam hal ini. Karena di masalah sosial, mau tidak mau, kami masyarakat hukum adat ini tanggung jawab penuh. Di negeri yang non-muslim pun ini tidak mungkin terjadi. Bagaimana laporan kita bagaimana? Apa diterima? Insya Allah laporan kita diterima oleh Polres pada hari ini dan kita apresiasi untuk Polresta Bukit Tinggi. Harapan kita, kami selaku pelapor meminta kepada Polresta Bukit Tinggi untuk menindaklanjuti kasus ini secepat mungkin dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, Kapolresta Bukit Tinggi, Kombes Pol Yesi Kurniati, melalui Kasat Reskrim AKP Fetrizal membenarkan menerima laporan pengaduan masyarakat Senin 26 Juni 2023 siang. Kata AKP Fetrizal, pihaknya menerima 2 laporan. Pertama, saudari EY atau ibu yang diisukan inses dengan anak kandung. Kedua, laporan masyarakat adat Kurai Limo Jorong. Kedua laporan tersebut masing-masing terkait pencemaran nama baik dan pembohongan publik. Baik, kami sampaikan, kami dari Polresta Bukit Tinggi hari ini menerima 2 pengaduan dari masyarakat. Yang pertama adalah dari saudari EY melalui kuasa hukumnya melaporkan tentang pencemaran nama baik terhadap pemberitaan yang sebelumnya sudah viral. Kemudian yang kedua pengaduan yang kami terima yaitu dari perwakilan dari Nenek Mama Kurai Lima Jorong beserta unsur masyarakat dan masyarakat adat Kota Bukit Tinggi terkait dengan pemberitaan bohong di mana yang dilaporkan adalah Bapak Wali Kota Bukit Tinggi. Nah, laporan tersebut sudah kami terima di Polresta Bukit Tinggi dan nantinya akan kami lakukan koordinasi dengan Polda Sumatera Barat terkait dengan penanganan perkara yang atas laporan yang kami terima. Untuk laporan yang kami terima hari ini, 2 laporan pengaduan yang kami terima hari ini itu terkait dengan pemberitaan bohong
pernyataan yang disampaikan oleh kepala daerah di Kota Bukit Tinggi terkait dengan adanya dugaan perbuatan insest yang terjadi di Kota Bukit Tinggi itu antara anak dan orang tua kandung, yang informasi di awal yang disampaikan adalah yang terjadi sudah terjadi selama bertahun-tahun. Sebelumnya kami sudah melakukan proses penyelidikan terkait dengan laporan informasi adanya dugaan insest yang terjadi di Kota Bukit Tinggi. Berdasarkan laporan informasi tersebut, kami sampai saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui benar atau tidak kejadian insest itu terjadi di Kota Bukit Tinggi. Dan sekarang hari ini juga masih melakukan pemeriksaan beberapa saksi, termasuk nanti pemeriksaan dari pihak keluarga ataupun yang mengetahui, saksi-saksi yang mengetahui kejadian di mana perbuatan itu terjadi dalam rentan waktu 10 sampai 11 tahun yang lalu, di saat saudara MA ini statusnya sebagai anak, yaitu berusia di bawah 18 tahun. Yang didapat kami interogasi melalui saudara MA, memang di awal yang bersangkutan menyatakan ada perbuatan insest dengan ibu kandungnya. Tapi di satu sisi kami lakukan pemeriksaan kembali, yang bersangkutan menyatakan bahwa itu hanya halusinasi dari yang bersangkutan. Termasuk kami tanyakan kembali dengan pertanyaan yang sama tentang kapan kejadian itu, bahkan menyampaikan ada yang di waktu SD, SMP, dan SMA. Jadi untuk keterangan dari MA sendiri, kami masih belum bisa menyimpulkan apakah itu bisa dipertanggungjawabkan keterangannya untuk kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, terkait dengan pemeriksaan dari orang tua MA sendiri yang diinformasikan melakukan insest, ini sudah kami lakukan di Dinas P2 TP2A kemarin, dan orang tuanya membantah telah melakukan insest dengan anaknya.